Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Kata Allah, setiap sesuatu yang bernyawa itu pasti akan mati, dan kepada Allah dia dikembalikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kematian itu awal perjalanan yang tidak tahu kapan batas akhirnya, yang hanya dua kemungkinan, fariqun fil jannah atau fariqun fis sa'ir. Perjalanan itu akan berakhir dengan masuk surga atau masuk di dalam neraka, tergantung rahmat Allah dan tergantung pula perbuatan kita ketika di dalam dunia ini. Kematian itu sebenarnya tak perlu juga ditakuti, tapi dipersiapkan. Karena takut tidak takut, siap tidak siap, mesti mati. Apalagi malam ini kita membacakan doa dan yasin seorang ibu. Saya yakin kita semua punya ibu, punya kedua orang tua. Ketika bicara dengan ibu, bicara seorang ibu, maka Allah katakan wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Aku wasiatkan kepada kalian semua, kata Allah, agar berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Kalau kita bicara tentang ibu, apa ya, sedih dia. Yang kita bayangkan ketika dulu kita masih kecil gitu, dekat dengan orang tua, apapun yang kita lakukan itu, apapun yang kita buat, mesti ada orang tua yang dekat dengan kita. Apa yang kita buat hingga kita menjadi seperti ini tidak lepas dari campur tangan ibu kita, yang mungkin ya tidak mungkin, yang bukan mungkin, memang mesti. Ketika kecil kita itu dalam kandungan 9 bulan, kemudian wahnan ala wahnin, payah orang tua ibu, kemudian melahirkan kita dengan taruhan nyawa, kemudian membesarkan kita. Malam dia bangun, tidurnya sedikit, kemudian lapar, ia katakan kenyang, dan seterusnya lah, hingga kita sampai sekolah, kemudian hingga kita menjadi orang. Ibu kita tetap ibu yang menganggap kita seorang anak kecil. Begitu besar perjuangan ibu kepada kita itu, begitu juga ayah. Lalu apa yang kita buat untuk orang tua kita itu? Apa yang kita buat? Cukup tak kita itu mendoakan? Kalau kita cuma mendoakan orang tua itu, ibu kita itu ya lepas sholat saja, sungguh kita ini termasuk anak yang durhaka ya. Ibu yang begitu berjuang, begitu susah payah, dan kita cuma berdoa, cuma dapat sholat 5 kali itu pun kadang-kadang kalau ingat
yang kita buat kepada orang tua. Lalu adakah Al-Quran kita baca, kita hadiahkan kepada orang tua? Atau sedekah yang kita buat, adakah kita niatkan untuk orang tua? Ataukah kita pernah bangun tengah malam membayangkan orang tua kita itu? Toh kita juga orang tua. Kita sudah merasakan bagaimana jika anak kita tidak berbakti kepada kita. Irhamu aba'akum yarhamukum abna'akum. Sayangi orang tuamu, pasti anakmu akan menyayangi dirimu. Jadi jangan harap anak kita akan mengingat kita, mendoakan kita, membacakan Quran kepada kita setelah kita tidak ada. Kalau kitanya sendiri tidak membacakan Quran untuk orang tua, tidak pernah bersedekah untuk orang tua, tidak pernah berbuat baik kepada kedua orang tua, jauh dari kebaikan kepada orang tua, tidak mungkin anak kita akan berbakti. Karena hadis Nabi katakan, yarhamu aba'akum yarhamukum abna'akum. Sayangi orang tuamu, pasti anakmu akan menyayangi dirimu. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara ibu, orang tua panjang sangat. Yang penting setelah kedua orang tua tidak ada itu, apa yang kita buat? Buat sesuatu apa yang disukai oleh ibu dengan bapak kita. Umpama orang tua kita itu suka silaturahim, maka kita buat silaturahim. Kalau orang tua kita itu suka baca Quran, kita buat suka membaca Quran. Kalau orang tua kita itu suka bersedekah, maka kita buat bersedekah. Kalau jauh orang tua kita jauh rata-rata orang tua, maka untuk ziarah itu kan sulit. Guru Zaini Al-Banjari itu kata beliau, kalau mau ziarah gaib itu ketika duduk, kemudian bayangkan kita itu berada di hadapan kubur orang tua kita, kemudian digaris depan kubur. Bayangkan saat itu kita berada di kubur orang tua. Itu sama seperti ziarah dengan hadir kepada kedua orang tua yang sudah ada. Kalau yang masih hidup, silaturahim, jangan sampai tidak menelponnya, jangan sampai tidak memberitahukan berita tentang diri kita, karena bagaimanapun pasti yang menunggu kabar itu. Kemudian untuk kita, kata Al-Quran, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan engkau takut di mana engkau dikembalikan kepada Allah dengan apa kebiasaanmu di dalam dunia. Wa hum la yuzlamun, kamu tidak dizalimi. Artinya pesan Al-Quran ini mengingatkan kita itu, kalau mau mati baik, kalau mau kesudahan kita itu husnul khatimah, maka kebiasaan yang kita buat itu mesti kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan kita buruk, maka tidak sedikit orang yang sedang mencuri mati ketembak, orang yang sedang mabuk narkoba mati narkoba, orang yang mabuk minum mabuk mati, orang yang merampok mati sedang merampok. Kebiasaan sedikit melepaskan itu. Dan tidak sedikit pula ulama-ulama, dan tidak ulama pun banyak yang ketika meninggal membaca Quran, ada yang ketika sujud, ada yang ketika azan, ada yang ketika berbuat baik, ada yang ketika bersedekah. Ini makna bahwa Allah mengingatkan kepada kita, kalau mau baik husnul khatimah, maka kebiasaan baik dibuat. Kalau mau
Al-Fatihah.